adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti ibadah anak hari ini ya. Ya kan Kak Nova? Ih, kok Kak Nova diem aja sih adik-adik? Kak Nova? Ih, Kak Nova? Iya Kak Nita, Kak Nova itu lagi sebel. Jadi Kak Nova lagi nggak mau ngomong sama siapapun. Loh, nggak boleh gitu Kak Nova. Walaupun Kak Nova lagi sebel sama orang lain, tapi kalau diajak ngomong sama orang lain, itu nggak boleh diam begitu. Tuhan Yesus saja tetap loh mengasihi kita, walaupun kita sedang jengkel, sedang sedih, ataupun sedang takut Kak Nova. Iya juga ya Kak Nit, maaf ya Kak Nit, maaf ya adik-adik, Kak Nova diam pas disapa oleh Kak Nita. Iya, nggak apa-apa Kak Nova. Nah, supaya Kak Novanya nggak sebel lagi, gimana kalau kita akan langsung aja menyanyi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah pakai gerakan Kak Nova biar lebih semangat lagi. Yuk Kak, kita nyanyi dan juga adik-adik yuk berdiri yuk biar semangat yuk. Kak Yohanes, musik. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di ladang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di ladang. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari kita berdoa meminta tuntunan Tuhan ya adik-adik. Yuk adik-adik ambil sikap berdoa, kita mulai menyambut Tuhan Yesus di pagi hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu mulai malam hari hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan mengikuti ibadah online. Tuntun kami Tuhan, agar kami senantiasa selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Melalui ibadah ini kami akan bernyanyi dan mendengarkan cerita firman Tuhan akan yang disampaikan nanti Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Terpuji Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Nova tahu nggak kalau tema hari ini apa? Udah tahu Kak. Nah, tema hari ini itu adalah kasih Tuhan menyertai. Jadi nih Kak Nova, apapun yang adik-adik Kak Nova, Kak Nita sedang alami, Tuhan itu selalu sayang sama kita. Tuhan selalu menyertai kita. Benar ya Kak Nik, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Karena memang cuma Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Dan satu-satunya penolong kita seperti lagu yang akan kita nyanyikan nanti Kak, yaitu Yesuslah Satu-satunya. Yuk kita akan nyanyikan sama-sama Ayo. ya Kak Nova ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku
kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, sebelum kita akan mendengarkan cerita Kak Nova, kita mau buka dulu Alkitabnya nih adik-adik. Yuk siapin adik-adik Alkitabnya. Nah, sudah semuanya? Sekarang belajar membuka Alkitab dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian di Perjanjian Lama, Kejadian 39 ayat 20 sampai Kejadian 40 ayat yang ke-23. Sudah adik-adik? Nah, kita biarkan dulu Alkitabnya kita terbuka nih Kak. Kita mau berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan supaya kita diberikan hikmat. Nah, sekarang sikap berdoa yang baik bagaimana ya? Wah, Kak Nova sudah sikap berdoa yang baik nih. Kanita yakin juga adik-adik juga sudah bersikap doa yang baik ya. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dengan semangat tanpa ada sebel-sebel, tapi tetap dengan sukacita memuji nama Tuhan. Saat ini ajar kami untuk duduk tenang mendengarkan cerita, dan biarlah Tuhan juga membimbing kakak sekolah minggu, Kak Vera yang akan menyampaikan cerita. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat pada kakak GSM agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajar kami juga bisa mengerti apa yang dimaksud atau yang diceritakan oleh kakak GSM nanti ya Bapak. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan Kak Vera. Marahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari.
Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan kau tinggi ke atas dan menggantung kau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali Kak Vera ketemu lagi dengan adik-adik. Nah, adik-adik, tadi waktu awal mau mulai ibadah, sudah lihat nggak Kak Nova? Gimana dia suka ngambek ya? Adik-adik nggak boleh contoh ya seperti itu. Sekalipun kita dalam kondisi apapun ya, kita harus tetap menunjukkan sikap yang baik. Kalau ada teman yang negur kita, walaupun kita dalam kondisi kurang enak, lagi jengkel, jangan seperti Kak Nova ya, suka ngecuekin kita, ngambekan. Tidak boleh, itu tidak baik ya. Kita contoh dari Yusuf ya. Nah, kenapa dengan Yusuf Kak Vera? Ingat tahu loh adik-adik ya, Yusuf itu karena sebenarnya dia tidak melakukan sesuatu hal yang buruk, tapi dia dijebak, akhirnya dia masuk penjara. Di dalam penjara itu tidak enak loh adik-adik ya, udah gelap-gelapan, terus udaranya nggak enak, pengap ya, terus sempit-sempitan, pokoknya nggak enak deh adik-adik ya. Tapi itu harus dijalani oleh Yusuf. Nah, di sini kelebihan Yusuf adik-adik ya. Sekalipun dia dalam kondisi keadaan yang tidak menyenangkan sama sekali, padahal dia tidak melakukan suatu kesalahan, tapi dia dijebloskan dalam penjara, tapi Yusuf masih mau merendahkan hatinya. Dia mau menegur siapa saja yang ada di sekeliling dia. Makanya dia menjadi kesayangan juru kunci ya, seperti itu. Jadi walaupun Yusuf dalam kondisi tidak menyenangkan ya, dia mau menyapa di sekeliling dia. Sehingga suatu kali dia menafsirkan mimpi dari 2 orang, yaitu salah satu orang pertama juru minum, dan yang kedua juru roti ya. Juru minum itu jadi pembuat minuman untuk raja. Juru roti pembuat roti untuk raja. Mereka masuk dalam penjara dan ketika itu mereka bermimpi ya. Nah, karena kerendahan hati Yusuf dan Tuhan memberikan Yusuf kelebihan talenta dengan menafsirkan mimpi tersebut, akhirnya Yusuf menafsirkan mimpi itu, dan setelah dia menafsirkan mimpi dari kedua orang ini, akhirnya raja membebaskan dia.
Nah, adik-adik ya, dengan segala kerendahan hati dan ketika kita punya talenta, kita punya kelebihan, kita membantu orang lain, kita berbagi dengan orang lain. Tidak rugi kok adik-adik ya kalau kita membantu orang lain, justru Tuhan makin sayang kepada kita. Tidak hanya kepada mama papa atau kalau ke teman-teman kita juga, kita jangan suka cuek ya. Ke mama papa jangan cuek, ke mbaknya di rumah jangan cuek, sekalipun kita dalam kondisi kesal ya, tapi ketika ada orang yang menegur kita, kita sapa dengan baik-baik. Jangan seperti kata Pak yang tadi ya, adik-adik itu tidak baik. Nah adik-adik, Kak Vera harap adik-adik juga menjadi adik-adik yang ramah, yang supel, yang suka menegur, yang baik hati, yang selalu sopan dengan orang. Dengan begitu, orang juga akan senang dengan kita dan terus diberkati Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Kak Vera mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita dari Kak Vera. Kiranya Tuhan mau membantu kami menjadi anak-anak yang penyabar, anak-anak yang santun, anak-anak yang tidak suka ngambek, anak-anak yang selalu mau berbagi dengan orang lain. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, biarlah kami menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus, mulai dari hari ini, hari esok maupun hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wah, cerita firman Tuhan tadi benar-benar bagus ya Kak. Wah, pantesan Kak Nita tadi bilang Kak Nova nggak boleh nyuekin saya. Apalagi kalau ngambek. Rasa sebalnya Kak Nova tadi itu nggak apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Dibandingkan yang dialami oleh Yusuf. Yusuf aja yang di penjara masih tetap berdoa pada Tuhan, padahal di penjara itu nggak enak ya Kak? Betul sekali Kak Nova. Karena apapun yang sedang kita alami, Tuhan itu selalu sayang kepada kita. Makanya kita harus tetap berbicara dan tetap berdoa, minta Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, ada ayat supernya nih Kak Nova. Ayat supernya yang perlu kita ingat nih hari ini, yaitu diambil dari kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10a. Janganlah takut sebab Tuhan akunya itu. Aku menyertai engkau. Gampang ya Kak Nova ya? Nah, adik-adik kita ulang lagi yuk ayat super kita hari ini yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Nah, adik-adik bisa ulang kembali ya nanti ayat supernya di rumah. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan yuk Kak Nova. Yuk adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Minta tolong Papa Mama untuk mentransfer persembahan melalui link QR kode yang ada di layar HP, atau mentransfer nomor rekening ke gereja, atau juga bisa melalui celengan yang ada pada adik-adik. Nah, masukin persembahannya ke dalam celengan dan minta Papa Mama untuk membawakan persembahan itu ke gereja di akhir bulan nanti. Nah, sambil mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Yuk, Kak Yohanes.
kita mau bawa persembahan kita di dalam doa dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Kanova akan doa persembahan, nanti Kanita yang akan berdoa syafaat. Adik-adik duduk tenang, sikap doa yang baik. Mari adik-adik kita berdoa. Puji dan syukur kehadiratmu Bapa. Bapa, terima kasih kami sudah memberikan persembahan syukur kami ini kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan syukur ini dapat bermanfaat dan dapat berguna dan dapat dikelola oleh para yang mengelola dengan baik Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Adik-adik sudah memberinya melalui papa mamanya Tuhan. Berkati papa mamanya agar senantiasa dalam sehat selalu Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, beralaskan kasih karunia Engkau berikan. Tetap kami berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus telah membimbing kami di ibadah anak. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama berdoa syafaat. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan karena di bulan September kemarin kami sudah melakukan ulangan tengah semester. Dan biarlah ya Bapak, jika nanti hasilnya belum kami dapatkan, biarlah hasilnya bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang Tuhan berikan dari segala usaha yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih juga ya Bapak untuk orang tua kami dan oma opa dan kesehatan perlindungan Tuhan buat kami semua. Biarlah Tuhan kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Bapak agar kami juga selalu menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Tuhan juga kami bersyukur karena kami terlahir di bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan juga selalu memberikan kedamaian, ketentraman bagi bangsa kami. Dan biarlah Tuhan juga memimpin para pemimpin bangsa kami dari presiden sampai para menteri dan juga pejabat lainnya ya Bapak. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat agar apa yang mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi kami selalu dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Seperti pada tema kami hari Minggu ini ya Bapak, kami percaya kami tidak boleh takut karena Tuhan yang selalu ada buat kami, yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapak dan kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Bapak kami selalu menjadi anak yang baik. Haleluya, amin. Nah, ingat ya Kanova, kalau kita lagi sebel, takut, ataupun dalam keadaan lagi senang, itu selalu berdoa kepada Tuhan. Karena pasti Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan selalu sayang sama kita. Siap Kak Neta. Adik-adik di rumah juga ya, kita lihat contohnya, yaitu Yusuf yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Untuk menutup ibadah anak minggu ini, mari kita nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Sekali lagi ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, baiklah adik-adik, sekarang kita mau nutup ibadah sekolah minggu ini. Kita mau berdoa, tetap semangat dan tetap selalu ingat kalau Tuhan selalu menyertai kita. Jadi jangan takut, jangan sebel, tetap bersukacita karena kita mempunyai Tuhan yang selalu setia menyertai kita. Yuk adik-adik kita mau berdoa penutup. Tetap mengikuti ibadah online sekolah minggu ya setiap minggunya ya, kecuali di minggu pertama ya Kanova ya. Ibadah raya kan Kak? Karena kita ikut sama mama papa di ibadah raya. Yuk adik-adik kita berdoa yang akan nanti ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Jika berdoa yang baik,
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah membimbing kami di ibadah sekolah minggu pada minggu ini dari awal sampai akhir. Biarlah ya Bapa, kami selalu bersemangat untuk melayani Tuhan, mengikuti ibadah anak di sekolah minggu setiap minggunya. Dan biarlah Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, karena kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami kapanpun dan dimanapun. Terima kasih ya Tuhan, dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Engkau-lah yang layak menerimanya. Bapa, terima kasih. Bapa.